Selamat pagi Pak Naya. Selamat pagi Ibu Nilu. Apa kabar pagi ini Pak Naya? Oh baik Bu. Kalau Ibu sendiri apa kabar pagi ini? Iya, baik juga Pak. Besok Pak Naya akan mempraktikkan sebagai coach ya. Mohon maaf nih Pak Naya, kalau boleh saya tahu, apa yang telah Bapak persiapkan untuk besok agar proses coaching terlaksana dengan lancar Pak? Oh, masalah itu ya Bu. Saya telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi coach saya Bu. Oh, sebelum melakukan coaching nanti, adakah rubrik penilaian yang Bapak telah rancang Pak? Ya, ada Bu. Saya merancang rubrik percakapan coaching dengan alur Tirta Bu. Dan saya juga akan menilai kemampuan coach saya dalam menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oh, gitu ya Pak. Nah, di dalam Bapak melakukan coaching nanti, kompetensi inti coaching apa yang akan Bapak kembangkan Pak? Iya, dalam coaching nanti Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu, kemudian kehadiran penuh, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Iya. Baik Pak, setelah Bapak mengembangkan kompetensi inti coaching, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut Pak? Iya, untuk kompetensi yang secara spesifik yang saya akan kembangkan, ini saya akan mengembangkan kemampuan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Terus, apa yang menjadi target atau tujuan yang ingin Bapak capai dalam proses coaching yang akan Bapak lakukan besok pagi Pak? Iya, jadi Bu, dalam kegiatan besok ini saya berharap agar coach saya dapat secara leluasa menceritakan permasalahannya, kemudian menemukan sendiri Bu solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach saya, seperti itu Bu. Oke, baik. Sampai bertemu besok Pak Naya. Semoga proses coaching yang akan Bapak lakukan dapat terlaksana sesuai dengan yang Bapak rencanakan. Iya Bu, terima kasih Bu. Semoga saja kegiatan coaching besok terlaksana sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Iya, terima kasih Pak. Semangat Pak Naya, semangat. Oke Bu, terima kasih. Iya, terima kasih yo. Iya, terima kasih. Selamat sore Ibu Sinta dan Pak Naya. Selamat sore Bu. Selamat sore Ibu. Iya, dalam proses coaching ini saya selaku pengamat dan Pak Naya sebagai coach, Ibu Sinta sebagai coachnya. Sebelumnya Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga proses coaching yang akan kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kepada Ibu Sinta dan Pak Naya, saya persilahkan untuk melakukan proses coaching. Silakan Pak, Bu. Selamat sore. Apa kabar Ibu Sinta? Ini kok saya lihat mukanya gelisah dan bingung begitu ya. Apa ada masalah Ibu Sinta? Oke, selamat sore Pak. Kabar saya lumayan baik. Kebetulan hari ini kita bertemu Pak. Memang sedikit ada permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Mungkin Bapak ada waktu. Iya, tentu Bu, tentu ada waktu. Bagaimana kalau kita langsung berbincang-bincang di sini saja Bu? Baik. Ada apa nih Ibu Sinta? Coba Ibu Sinta ceritakan ini ada apa? Begini loh Pak, belakangan ini saya merasa murid saya itu tidak aktif dalam kegiatan belajar di kelas. Iya, tidak aktif ya Bu. Jadi apa yang ingin Ibu Sinta capai di akhir pembicaraan kita ini Bu?
Saya hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang saya alami, Pak. Iya. Terus ada lagi, Bu? Saya juga bingung, Pak, mengapa murid di kelas saya tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan, Pak? Iya, iya, iya. Kalau boleh saya tahu, Bu, mungkin bisa Ibu ceritakan ke saya. Kemudian apa yang Ibu rasakan dengan perasaan Ibu saat ini seperti apa? Perasaan saya saat ini, saya merasa murid saya tidak memperhatikan saya ketika mengajar di kelas. Mereka terlihat hanya bermalas-malasan ketika saya menjelaskan materi di dalam kelas, Pak. Iya, kira-kira apa sih yang membuat Ibu merasa seperti itu dengan murid Ibu? Begini loh, Pak, ketika saya mengajar, sudah dalam kelas nih, Pak, ketika saya mengajar, beberapa murid hanya duduk, diam, tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Beberapa murid yang lain, ketika saya meminta mengerjakan tugas di papan tulis, tidak ada yang bersedia, Pak. Mereka pun belajar di kelas hanya malas-malasan, Pak. Pembelajaran yang saya lakukan menjadi tidak aktif, Pak. Iya, jadi mereka kesan bermalas-malasan, Bu, ya. Kemudian selama ini apakah Ibu sudah pernah mencoba untuk menempuh beberapa langkah-langkah mungkin yang Ibu bisa gunakan untuk mengatasi situasi ini, Bu? Selama ini untuk mengatasi permasalahan saya itu, saya sudah mencoba berbagai langkah-langkah, Pak, seperti menggunakan berbagai macam metode mengajar. Saya biasa menggunakan ceramah, diskusi, belajar kelompok, bahkan sampai saya mengajak siswa saya belajar di luar kelas, Pak. Saya pikir dengan metode yang saya terapkan itu akan ada perubahan. Ternyata masih sama, Pak. Murid tersebut tidak menunjukkan keaktifannya ketika belajar, Pak. Iya, jadi kalau seperti itu, Bu, apa yang Ibu akan lakukan sekarang? Saya sempat berpikir dan merenungi diri apa yang kurang dari sistem metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Karena melihat minat mereka, saya ingin mencoba mengajar menggunakan teknologi, Pak. Seperti itu. Jadi menggunakan teknologi itu ya bagus ya, Bu, solusinya tersebut. Terus bagaimana nanti kegiatannya ketika Ibu menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Begini, Pak, teknologi yang akan saya gunakan di sini, yang dulunya saya hanya memanfaatkan buku sebagai bahan ajar, saya mulai sekarang mencari video-video interaktif yang saya gunakan sebagai bahan ajar pendukung di kelas saya untuk menjelaskan materi agar anak-anak tertarik untuk belajar. Kemudian setelah saya memaparkan materi lewat video-video interaktif tersebut, saya dulunya anak-anak itu hanya mengerjakan tugas di bukunya, menjawab tugas dari buku. Sekarang saya ingin mencoba menggabungkan permainan game yang ada di aplikasi Quizwizard. Di situ ada game. Saya ingin memasukkan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang telah saya ajar ke aplikasi tersebut, Pak. Iya, menggunakan aplikasi game Quizzer ya, Bu. Ya, bagus sekali itu, Bu. Sepertinya itu hal yang kekinian, Bu, ya. Jadi, saya sangat suka ini dengan rencana ini. Terus terang, saya tertarik ini, Bu. Lalu, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan dalam melaksanakan rencana ini? Komitmen yang akan saya lakukan, yang pertama sudah pasti saya akan mencari sumber belajar dari berbagai sumber seperti YouTube. Kemudian saya juga akan merancang game yang terdapat di aplikasi Quizwizard, Pak, supaya saya bisa menerapkannya anak-anak saya nantinya. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk Ibu lakukan itu, ya. Itu bagus itu, Bu, ya. Boleh Ibu lakukan seperti itu, ya. Baik, terima kasih Pak Naya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Semoga apa yang sudah saya rancang dapat berjalan dengan lancar dan
hasilnya berdampak positif kepada murid-murid saya, Pak. Iya, sama-sama Ibu Sinta. Saya juga senang mendengar cerita Ibu. Semoga saja Ibu bisa laksanakan ya, dan hasilnya bisa lebih baik lagi, Bu. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak Naya. Iya, terima kasih. Selamat sore. Tadi kita sudah melalui proses coaching yang Pak Naya sudah lakukan bersama Ibu Sinta. Saya selaku pengamatnya, saya tadi sudah mengamati ketika proses coaching yang Pak Naya lakukan. Secara keseluruhan Pak, proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Bapak sudah sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach, sehingga si coach tergiring dan terarahkan untuk menceritakan permasalahan yang si coach hadapi. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Pak, sehingga si coach leluasa untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya. Kemudian pada akhirnya si coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Pak. Nah, itulah hasil pengamatan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak sebagai coach dalam proses coaching. Semoga apa yang telah Bapak lakukan ini dapat membantu si coach agar bisa masalahnya terselesaikan seperti itu Pak. Jadi apa yang telah kita lalui bersama itu mari kita jadikan pengalaman baru bagi kita sebagai pendidik, agar ketika nanti di kelas atau di sekolah menemukan permasalahan bisa menjadi tips bagi rekan sejawat dan siswa kita di sekolah. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu Niluh atas sarannya. Ya, saya banyak-banyak berterima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Oke. Baik, selamat siang Bapak Iwayan Sukanaya dengan Ibu Niluh Surantini. Selamat siang Selamat Bu. siang Ibu Sinta. Apa kabarnya Ibu dan Bapak? Sehat? Ya, sehat Bu, sehat. Sehat Bu, sehat. Bagus. Baiklah, hari ini Ibu Surantini yang akan melakukan coaching. Ibu Surantini akan bertindak sebagai coach dan Pak Iwayan Sukanaya akan bertindak sebagai coaching. Baiklah, dan saya di sini akan bertindak sebagai pengamat. Saya akan mengamati jalan proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Baik, selamat melakukan proses coaching Ibu Niluh Surantini dan Bapak Sukanaya, semoga berhasil. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Sinta. Selamat siang Pak Naya. Iya, selamat siang Ibu Niluh. Pak Naya apa kabar Pak hari ini Pak? Ya, secara keseluruhan kabar baik sih Bu. Iya. Kelihatannya Bapak kebingungan. Apa Bapak ada masalah ya Pak? Iya Bu. Ini kebetulan kita bertemu. Jadi mungkin boleh saya minta waktunya Ibu. Saya mau bercerita ini Bu. Bisa Bu? Bisa Pak. Boleh sekali Pak. Silakan Pak. Diceritakan apa yang Bapak mau ceritakan. Iya, begini Bu Niluh. Ini Ya. kan akhir-akhir ini kok saya merasa murid-murid di kelas saya ini kok kurang antusias ya Bu dalam menerima pembelajaran. Kemudian selain itu ketika saya memberi tugas kok mereka hanya sedikit loh yang mengumpulkan tugas. Jadi bingung saya Bu, gimana ya Bu ya? Gitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Naya, apa yang Pak Naya harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Naya? Iya, tentunya saya mengharapkan ada solusi Bu atas permasalahan saya ini.
Oh gitu ya Pak. Terus ada lagi Pak? Iya, saya bingung Bu. Apa sih yang harus saya lakukan untuk meningkatkan antusiasme murid-murid ini? Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan ini agar murid-murid ini bisa semangat lagi Bu? Oh iya. Boleh Bapak ceritakan gimana sih kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan selama ini Pak? Iya, seperti biasa Bu, ketika saya masuk kelas, saya mengecek kehadiran murid, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian mengajak mereka berdoa. Lalu saya sudah mengajar Bu. Terkadang sih juga saya dalam mengajar, saya menampilkan bahan ajar yang saya desain sendiri, tapi kok mereka kok masih begitu-begitu saja ya Bu? Oh gitu Pak ya, padahal Bapak sudah segitunya melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana situasi kelas Bapak pada saat itu Pak? Ya, saat itu sih anak-anak bisa tertib Bu. Ketika saya mulai menampilkan materi ajar dalam bentuk PowerPoint, ya setelah lama-lama mereka rupanya bosan Bu. Jadi saya juga berpikir loh, kok bisa ya mereka bosan seperti itu? Oh gitu Pak ya, padahal Bapak sudah menampilkan video-video, harusnya anak-anaknya Bapak itu antusias. Nah, menurut Pak Naya, hal apa yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran bersama Bapak ya Pak? Iya, mungkin ya Bu ya, kalau saya ingat-ingat kembali nih, hal yang menyebabkan murid saya bosan dan kurang antusias itu mungkin yang pertama, sepertinya pembelajaran saya itu sedikit membosankan Bu. Saya memang terlalu banyak ngomong dengan ceramah-ceramah seperti itu, kesannya pembelajaran saya itu hanya monoton dan hanya satu arah. Kemudian ini anak-anak juga, setelah saya pikir-pikir, saya merasa kurang memberikan peluang untuk mereka untuk bisa mengungkapkan pendapat mereka Bu. Oh, jadi Bapak merasa kurang memberikan kesempatan kepada murid Bapak untuk bertanya Pak ya dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan, atau kurang memberi kesempatan untuk berpendapat. Nah, kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak Pak? Iya, kalau menurut saya sih Bu, itu pembelajaran yang bisa membuat murid antusias itu ya pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan Bu ya. Jadi pemahaman awal saya seperti itu Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak Pak. Lalu menurut Bapak, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Bapak itu asik dan tidak membosankan dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Iya, menurut saya sih Bu, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu mestinya berpusat pada anak Bu. Jadi saya lebih memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bisa melakukan hal-hal yang mereka senangi. Jadi seperti itu Bu. Mungkin baru terpikirkan oleh saya, kenapa tidak melakukan speaking ya, ataupun game-game pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran saya lebih menarik lagi. Iya, harusnya begitu ya Pak, menyelipkan ice breaking ataupun games-games pembelajaran agar proses pembelajaran Bapak lebih menarik. Nah, kemudian Pak, tentang tugas yang diberikan kepada murid Bapak, kira-kira apa ya penyebabnya sehingga murid Bapak kurang antusias dalam mengumpulkan tugas Pak? Apa ya Bu ya? Oh iya, kemungkinan Bu, karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya Bu ya. Dan terkadang ini saya ya kayaknya lupa mencantumkan sumber belajarnya itu Bu.
Oh, berarti tugas yang Bapak berikan ini terlalu banyak ya, Pak? Kalau boleh saya tahu, Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa yang Bapak di kelas ya, Pak? Iya, saya ya biasa Bu menggunakan sumber belajar dari buku paket, apa namanya, kemudian terkadang ada beberapa buku referensi yang dari perpustakaan Bu yang saya gunakan seperti itu. Iya, selain sumber belajar yang telah Bapak gunakan, adakah sumber belajar lain lagi, Pak, yang Bapak gunakan, Pak? Kalau untuk sumber belajar lain, iya, ada Bu. Mungkin banyak sih Bu ya. Sepertinya boleh saya coba video-video pembelajaran di YouTube kali Bu ya. Kemudian untuk bahan-bahan ajarnya mungkin saya bisa adopsi dari internet atau bisa melalui media sosial misalkan Bu ya, atau dengan menerapkan pembelajaran, misalkan pembelajaran saya lakukan di Google Classroom, mungkin bisa menarik Bu ya. Wah, bagus sekali, Pak, rencana Bapak, Pak. Nah, sudah mempersiapkan video-video pembelajaran yang dari YouTube, Bapak ambil media ajar dari internet, kemudian Bapak bisa menggunakan media sosial seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, selanjutnya, apa sih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Nah, yang menjadi rencana saya yang pertama Bu, tentu saya akan berusaha merancang kegiatan pembelajaran yang mengasikkan, tentunya dengan sumber belajar yang beragam. Nanti sumber belajar itu nanti saya coba-cobalah cari di YouTube, kemudian nanti mungkin saya coba-coba video pembelajaran itu, kemudian saya kemas di kegiatan pembelajaran melalui Google Classroom. Kan di situ ada materi yang bisa kita unggah bentuk video pembelajaran, dan kemudian ada tugas-tugas. Jadi saya nanti rencananya untuk memberikan tugas barang 5 sampai 6 soal saja Bu, agar anak-anak tidak bosan. Iya, betul sekali, Pak. Bagus sekali rencana aksi Bapak. Bapak sudah akan mencari sumber-sumber belajar dari YouTube, kemudian mengemasnya dalam Google Classroom, dan Bapak tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak ya, seperti sebelumnya. Nah, bagus Iya, sekali tuh, Pak. Saya setuju dengan rencana Bapak. Nah, mudah-mudahan berhasil ya, Pak ya. Iya Bu, iya. Iya, lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini, Pak? Iya, jadi Bu, nanti saya akan berkomitmen, ini yang akan saya laksanakan dengan sungguh-sungguh. Saya pasti akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, tentunya dengan banyak sumber media ajar, sehingga murid saya ini tetap antusias. Iya, betul sekali, Pak. Nah, mulai kapan Bapak akan laksanakan komitmen ini, Pak? Dan adakah orang lain yang bisa membantu Bapak? Seperti itu, Pak. Iya, kayaknya mulai besok nih Bu. Jadi nanti ini mulai sore ini saya akan menemui dulu rekan saya ini. Kayaknya ini ada salah seorang rekan saya yang bisa saya ajak berdiskusi dan berkolaborasi. Kemudian saya akan segera menyusun rencana pembelajarannya Bu. Ini kayaknya rekan saya ini Pak Made ini selalu siap ini diajak berkolaborasi ini. Ya, betul sekali, Pak. Bagus sekali rencana Bapak, Pak, dan tanggung jawab Bapak. Saya sangat mendukung, Pak. Mudah-mudahan semua dengan persiapan yang Bapak sudah lakukan, kemudian Bapak bisa aksi di sekolah, dalam kelas, sesuai dengan yang Bapak harapkan. Semoga lancar ya, Pak. Iya, jadi Bu, terima kasih ini Bu Nilu sudah bisa meluangkan waktu untuk saya untuk berbincang-bincang, dan ini saya merasa tercerahkan loh. Jadi kenapa ya tidak dari dulu-dulu saya lakukan seperti itu? Ya, jadi terima kasih Bu Nilu ya. Iya, terima kasih Pak, sama-sama. Saya juga senang mendengarkan cerita dari Bapak. Semoga apa yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Terima kasih. Semangat ya Pak Naya ya, semangat.
Oke Bu, saya tetap semangat. Iya, terima kasih.